Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media semua hadir di sini. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya Abang Lesti mungkin dari awal juga udah tahu. Saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soan datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Olive tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapan lagi. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti nih. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja. Apakah ini Lesti? Apakah siapa yang nyuruh? Apa inisiatif siapa? Ini masalah lagu. Apalagi kayak gini, udah gak dibayar lagunya, namanya pun gak dicantumkan itu. Aduh, kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya gitu. Bukan saya, pencipta semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini gitu. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini saya. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus, sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak datang. Udah nggak ada apa-apa semua. Nggak ada niat macam-macam lah, cuma pengen informasi aja sesuai apa yang dibilang tadi sama Pak Olive, ya begitu. Pak Mario. Pak Rio. Ada lagi Pak. Ya, Lanjut. Ya. Aja, Pak. jadi apa yang disampaikan Pak Rio tuh betul. Keluhan saya itu yang mau disadari Lesti sebenarnya awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya mau meresah apa segala macam, nggak. Jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mungkin cari uang itu, dan nggak semudah itu saya memeras orang gitu kan. Apalagi model Lesti harus diperas kan, nggak mungkin lah. Nggak ada, jauh-jauh pikiran itu buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih. Misalnya ada yang di belakangnya siapa, pasti tahu lah. Lesti pasti tahu. Seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa. Itu bisa disusuri maksudnya. Nah, untuk menyusuri aja, bukan mau Lesti tujuannya. Tapi ya karena menghindar terus akhirnya polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja bujahatin, nggak ada. Lesti artis sama saya juga keluarga kayak artis, saya nggak mungkin lah gitu. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa sudah apa, jauh. Haram buat saya mungkin kayak gitu. Nggak lah. Ya mungkin itulah saya. Ya, jadi yang disampaikan Bang Yoni adalah pertama, beliau ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang gitu tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang cipta sendiri, khususnya lagu ya. Karena kemarin aja berantem tuh antara si Ahmad Dhani sama si Ariel Noh kan. Itu berantem itu. Yang satu, saya boleh aja ciptaan lagu saya dinyanyikan siapa aja. Yang satu bilang, jangan, saya nggak bisa. Begitu kan, itu berantem. Karena memang mungkin dari undang-undang hak ciptanya tidak melingkupi secara lengkap mengenai ini. Pun juga mengenai performance right dan performing rights, dan kemudian yang kedua adalah mechanical rights. Mungkin juga LMKN hanya menaungi performance right, mechanical-nya enggak. Undang-undang kita mungkin tidak sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi
bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta supaya nanti baik mekanikal maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah yang kemudian bisa kemudian menyebabkan para pencipta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Bang Yoni. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan bebas dari teman-teman media untuk disampaikan kepada siapapun juga yang ada di sini. Bang Yoni, silakan. sebelumnya kan untuk para pencipta lagu kan sudah ada aksi ya Bang. Apakah udah mencoba melalui aksi untuk bertemu, koordinasi sama aksi untuk bertemu Leslie sendiri Bang? Saya nggak bergabung di aksi. Saya nggak bergabung sama aksi. Jadi karena kalau saya lihat aksi kan banyak kan orang-orang pop gitu kan. Jadi memang saya nggak bergabung sama Bang Yoni ini dangdut apa pop Bang? dua-dua saya. Dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok-kelompok pencipta lagu, aksi, apalagi Bang? Selain aksi, Hah? visi, Terus sekarang gaspol gaspol, di atasnya LMKN ya? di semua kan dari Di atasnya ada LMKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ini ya, gabungannya tuh di mana Bang Yoni bergabung di? Papri ya yang Papri. Jadi boleh saya bilangkan ini mbaknya bertanya, Bang Yoni kenapa nggak bertanya sama Papri dulu kan begitu, ya kan? Nah, coba silakan. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan pencipta lagu karena saya hampir beberapa tahun kalau politisi udah hak cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang. Saya di Lira, Yayasan Lira itu membentuk BCI, Bela Cipta Indonesia, saya ketua harian BCI. Jadi kalau ke organisasi sering saya bicarakan misalnya memang pergerakannya aja kurang, karena kebetulan ada ini aja. Ya, jadi tanggapan dari Papri ya, Ya. itu belum ada tanggapan, padahal udah ngadu-ngadu terus gitu. Mungkin Malah sama-sama. pencipta ngadu. Jadi banyak pencipta ngadu tapi tanggapannya kurang. Saya juga pencipta juga udah mengadu kemana-mana, gak ada yang nanggapin. Oke. Bang Yoni, Tapi Bang Yoni mungkin di luar yang YouTube tadi yang YouTube dilaporkan ini, apakah Bang Yoni terima mechanical right dari lembaga manajemen politik yang menaungi lagu-lagu Bang Yoni? Kalau misalnya saya terima, saya nggak mungkin ada kejadian ini. Artinya nggak pernah terima sama sekali. Nggak pernah. Makanya keluarlah surat dari publishing menyatakan tidak pernah ada izin. Bang Yoni, pihak Lesti Kejora udah menghubungi Bang Yoni belum? Alhamdulillah belum. Bang Yoni, terkait sama Lesti, kabarnya dari Lesti sendiri sudah tidak boleh menyanyikan lagu dari Bang Yoni. Saya tidak pernah berstatement itu. Saya dengar Iis Dahlia juga bilang begitu, nggak boleh nyanyiin lagu saya. Saya tidak pernah melarang apapun. Silakan aja pakai. Jangan. Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Tidak Jadi ada semua larangan. boleh menyanyikan. Gitu kan Bang? Iya. Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan begitu kan? Gitu. Mengenai pemboikotan gitu Bang, sedih nggak sih dari Pak Yoni sendiri? Silakan aja itu ya. Mereka yang punya hak kan. Ya kan, mau boikot lah kalau memang saya harus diboikot. Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua tuh gimana? Maksudnya kan udah ngelaporin dugaan hak cipta Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? Saya kalau mikirin itu mungkin gila ya. Makanya saya nggak terlalu inilah. Banyak sekali soalnya kan yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Berapa? Contohnya kayak gimana yang nggak manusiawi? Banyak banget. Kalian juga tahu lah, masa nggak mesti nanya saya tuh. Bang Yoni, Bang, kalau netizen. unggahan-unggahan yang pakai lagu Bang Yoni yang dinyanyikan Lesti itu di tahun berapa aja sih unggahannya mungkin? Dari mulai 2017. 2017. Ya. sampai sekarang. Sekarang aja masih ada yang baru-baru keluar. Ada yang 4 hari yang lalu keluar. Jadi seolah-olah akhirnya kayak dimanfaatin gitu kan. Tapi mungkin kenapa baru sekarang melaporkan ke polisi atau lebih ambil tindakan yang lebih pasti gitu, sejak kan ada kemarin kasusnya Agnes Monica yang
disetujui oleh pengadilan. Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Ya, maksudnya setelah ada kejadian itu Ya. kan pencipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Ya. Saya tadi udah jelasin. Dari awal saya nggak ada niatan sama sekali. Kan? Sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, sampai nyari-nyari, sampai nanya ke satpam saya sana. Ketemu, saya cuma didiamnya di pagar aja. Maksudnya ada apa gimana kan pembantunya pasti tahu. Sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham ke sana, masih juga nggak ditanggapi. Jadi kita pulang 3 bulan setelah itu baru lapor ke polisi. Karena maksudnya saya pengen informasi aja dari Lesti dari awal juga, konfirmasi aja. Ini Lesti yang nyanyi, di mana, siapa penyelenggara, itu kan biar bisa disusuri. Coba itu aja awalnya. Cuma karena saya ngerasa orang tua, ngerasa disepelein. Ya saya manusia bukan nabi, ya kan? Amarah saya juga ada batasnya. Saya cobalah ke polisi. Kalau di polisi mungkin keluar Lestinya. Ya tapi masih enggak juga. Jadi gimana, susah juga ngomong. Bang Yoni, ada nggak selain Lesti yang menyanyikan lagu Bang Yoni dan Banyak. sejauh ini sudah ngasih semacam royalti gitu nggak? Banyak. Mungkin boleh siapa Bang disebutin Bang? Namanya Bang. Apa yang diingat aja bang? Beberapa aja ada yang diingat bang. Satu aja Bang. Satu Satu. Contoh aja. Revina siapa? Saya lupa dulu. Jadi kalau yang bayar, rewardnya juga bagus-bagus. Kayak Revina ini sampai 39 juta. Jadi artis Revina bayar ya bang ya? Bayar. Bayar itu dia. Bayar. Mechanical right ya? Iya. Iya kan? Ya, terus Ya. apa? Kentrung ya. Kentrung Bayar. bayar juga. Langsung ke Bang Yoni? Itu publisher. Oh ke publisher? Oh jadi ini ada publisher, jadi mereka bayar ke publisher? Ya, publisher baru kasih. Ke Bang Yoni ya sebagai pencipta. Jadi ada Jadi yang kalau bayar. lebih komplitnya bisa ditanya langsung ke publisher. Lagu-lagu apa? Bang Yoni, kan tadi sempat sebut udah 3 kali ke rumah Lesti. Iya. Tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen? Yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti, dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap Jadi artis nggak punya tahu. manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita harus kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya apa, dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Gitu. Kasih nomor. Gini saya tambahin Kasih ya. nomor kita. Jadi somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya harus. Kalau dia pengen beritikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni, itu aja. Bang Deo mungkin kan tadi dibahas soal beberapa akun YouTube yang diselidiki, mungkin ada, kalau boleh tahu total berapa sih sementara untuk akun YouTube yang diselidiki ini? Akun yang ada di sini, di kami ini ada banyak bang. Ada yang namanya dari siapa? Muhammad ya, siapa? Ada namanya si ini. Pokoknya, tapi kita nggak usah sebut nama lah ya. Tapi banyak, karena ini nanti jadi kepentingan penyidikan ya. Totalnya Bang berapa? Sampai puluhan Bang? Puluhan itu. Jadi itu yang akan disasar posisinya oleh laporan polisi ini kan. Jadi tapi tetap pada intinya dari Bang Yoni ini persoalan ini untuk hukum pidana ya, itu sebagai upaya hukum terakhir dari proses ini. Harapannya kemudian semua akan baik-baik saja, selesai dengan musyawarah, kemudian yang kurang-kurang kemudian diperbaiki, termasuk mengenai
performing rights maupun mechanical rights, yang dimana ternyata pihak wadah-wadah ini hanya merangkul performing rights ya. Kalau mechanical rights sama langsung publisher ya Pak ya. Begitu. Jadi ini nanti jadi bahan masukan juga ya buat nanti DPR juga mengenai ini. Karena kita akan dalamin ini, siapa tahu undang-undangnya, kan undang-undang hak cipta ini kan umum sebenarnya kan. Cuman salah satu menyangkut mengenai ciptaan-ciptaan lagu dan bagaimana pengaturnya. Jadi ini yang memang nanti diperjelas. Siapa tahu mengenai mechanical right ini bisa diatur juga secara detail sehingga tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau gaduh yang biasanya nggak mematuhi undang-undang. Gitu. Jadi harapannya itu. Begitu.